akses ke webnya itu piramida.cimahikota.go.id. Nah, ini di home, di bawah halaman ini ada pemberitahuan. Scroll ke bawah. Nah, ini ada batas waktu. Ini ada pemberitahuan batas waktu hingga deadline atau batas akhir submit proposal inovasi. Kalau per hari ini berarti 20 hari lagi. Masih ada cukup waktu ya Bapak Ibu. Kemudian turun ke bawah, ini ada kolom pemberitahuan. Ini nanti kami akan sampaikan pemberitahuan terkait penyelenggaraan CIMA. Peserta 3 yang berupa ide inovasi untuk karyawan Pemkot itu, untuk mendapatkan akun bisa klik dulu atau mengisi formulir yang tercantum. Bisa coba diklik Kang Diki. Nah, ini juga kemarin kami sampaikan untuk formulir BIMTEK juga di sini. Nah, ini untuk yang kelompok peserta 3 karyawan Pemkot, untuk mendapatkan akun dan password mengisi dulu form di sini. Ada nama peserta, asal instansi, nomor WhatsApp, email, dan statusnya ya sebagai apa. Karena untuk kelompok peserta 3 ini semua bisa mendaftar ya, bahkan sampai outsourcing pun. Kemudian untuk NIP, untuk yang PNS bisa dimasukkan. Kalau selain itu cukup masukkan angka 0. Oh ya, ini yang berikutnya ini nanti username-nya silahkan dimasukkan apa ya yang sekiranya mudah diingat. Kemudian foto profil ini tidak wajib, tapi jika mau memasukkan silahkan. Kemudian sandi dan konfirmasi sandi. Nah, ya untuk yang kelompok peserta 3 ini ya bukan per unit atau bukan per perangkat daerah, tapi bisa perorangan atau tim gitu. Ini ada contoh format surat pernyataannya. Mangga Bapak Ibu bisa copy dan isikan sesuai dengan data Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di upload di bagian tersebut. Di sini juga ada menu tujuan ya, kategori, ini bisa dilihat nanti. Kemudian tahapan yang akan dilalui di CIMA ini, dan kemudian ada kelompok peserta. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu, saya kira-kira masuknya cocok yang mana. Di sini ada disampaikan persyaratan inovasinya, kemudian persyaratan pesertanya juga ada. Ini untuk lengkapnya bisa dilihat nanti. Nah, sekarang kita coba login ya. Di sini ada login, itu untuk Bapak Ibu nanti yang sudah mendapatkan akun dan password. Nah, untuk yang kelompok 1, 2, dan 3 itu ada petunjuknya untuk diklik di sini. Nah, ini nanti ya loginnya masuk untuk yang ide inovasi. Nah, tadi setelah di halaman login itu kan akan diarahkan ke halaman. Nah, ini ya untuk 1, 2, dan 3 klik itu, tanda itu nanti akan diarahkan di sini. Ini kalau kami menyebutnya adalah back end. Nanti setelah dapat akun dari panitia, nanti Bapak Ibu bisa klik masuk. Nah, ini masuk ke dashboard admin. Ini admin untuk perangkat daerah ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun masing-masing. Ini tampilannya. Menunya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, hanya ada inovasi dan inovasi event. Nah, untuk ini halaman dashboard ini menunjukkan tadi statistik inovasi yang sudah Bapak Ibu input. Nah, ya ini ya inovasinya, ini tadi masih contoh. Kemudian Bapak Ibu bisa klik inovasi. Nah, anggap Bapak Ibu belum pernah memasukkan data inovasi sama sekali. Nah, ini bisa klik itu tombol baru. Nah, ini adalah database kami terkait inovasi. Jadi ini ada beberapa yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Nah, namun indikator-indikator ini sebetulnya nanti ada juga yang akan dipakai di CIMA. Jadi begitu Bapak Ibu input di sini, misalnya
ada indikator latar belakang. Itu nanti yang harus diinput juga di CIMA, itu nanti datanya akan terkait. Jadi begitu Ibu masukin ke sini, nanti kita akan lihat indikatornya bisa dibuka juga di yang inovasi event. Nah, ini ada tentang penjelasan singkat, manfaat dan dari inovasi, kemudian keunikan, kemitraan, potensi pengembangan, strategi menjaga keberlanjutan, sumber daya ya, kemudian analisis resiko. Nah, ini kita coba dulu yang nah ini untuk pilar ya, ini terkait ini untuk program Smart City. Jadi kira-kira inovasi Bapak dan Ibu itu termasuk mendukung pilar yang mana? Apakah pilar Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, atau Smart Society? Ini dipilih salah satu. Kemudian di bawahnya pilihan tahun perencanaan. Pilihan tahun perencanaan dari inovasi, kemudian tahun pelaksanaannya, kemudian status karyawan Pemkot. Ini inovatornya ya, inovatornya termasuk statusnya apa. Kemudian di bawahnya status inovasi. Nah, ini apakah inovasi baru ataukah inovasi yang berupa pengembangan dari inovasi lainnya. Jadi misalnya sudah ada inovasi yang sudah berjalan, tapi kita ingin mengembangkan gitu, itu bisa pilih yang kedua. Atau yang ketiga, jika ini sebetulnya kami harapkan sih tidak ya, ini untuk inovasi yang sudah tidak berjalan lagi. Kemudian setelah status, ini tahapan inovasi. Nah, untuk kelompok peserta 1 dan 2 yang dipersyaratkan itu sudah sampai implementasi. Sedangkan untuk yang kelompok 3 itu beride ya. Nah, sampai 2 ini masih bisa gitu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi, nanti bisa klik kirim. Nanti dia akan masuk ke data inovasi. Nanti akan terdata di sini. Nah, untuk mengikut sertakan di CIMA, nanti Bapak Ibu bisa klik tanda aksi itu yang 3 titik itu. Ada di bagian bawahnya, masukkan ke event. Masukkan ke event. Nah, pilih ini nanti eventnya apakah yang kelompok 1 dan 2 atau kelompok 3. Nanti setelah itu diklik. Nah, dan kirim. Ini tadi yang kelompok berapa? Kelompok 1, 2. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengirimkan inovasi ke event, kita cek di inovasi event, di menu inovasi event. Ini ada di sini kompetisi yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu. Karena tadi sudah memasukkan inovasi, jadi dianggap sudah mengikuti ya. Nanti masuk ke menu ini ada muncul kompetisi inovasi Cimahi Motekar Awards. Kemudian kita klik untuk melihat. Nanti ini diklik, nanti akan terlihat inovasinya, eventnya CIMA. Karena CIMA bisa jadi misalnya Bapak Ibu ikut di kelompok peserta 1, juga ikut kelompok peserta 3 gitu, bisa saja. Kemudian setelah ini lihat yang ini ya, lihat inovasi. Ini akan muncul inovasi apa saja yang didaftarkan untuk event ini. Nah, ini ada keterangannya ya, status inovasinya ini sudah implementasi. Yang tadi kelompok 1 dan 2 itu harus implementasi. Kemudian statusnya, status submit ini belum disubmit, jadi memang masih bisa diedit. Kemudian Bapak Ibu bisa klik aksi. Nah, edit data inovasi. Nah, ini nanti akan muncul indikator yang terkait CIMA 2023 saja. Kalau tadi di awal itu ada beberapa indikator yang itu sebetulnya terkait untuk program Smart City. Kalau yang ini hanya indikator terkait CIMA. Namun beberapa indikator yang sama itu nanti setelah Bapak Ibu input di inovasi utama tadi ketika membuat inovasi baru, itu nanti akan otomatis muncul di sini. Jadi Bapak Ibu tidak harus nulis lagi dari awal, tapi bisa diedit langsung dari sini. Kemudian ini hampir sama dengan tadi ya, yang kelompok 4-6 mengisi indikator, keterangannya ada batasan kata, mohon diperhatikan. Kayak misalnya itu untuk ringkasan inovasi maksimal 200 kata.
Jadi ketika ibu menuliskan kata ke-201 itu tidak akan bisa diinput gitu. Jadi itu nanti mohon diperhatikan. Dan tiap indikator juga ini ada data dukung yang harus dilampirkan ya atau dicantumkan oleh Bapak Ibu. Ini bisa klik jelajahi untuk mencari atau mengupload data dari PC atau penyimpanan Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk indikator-indikatornya bisa disimak juga ya nanti di file paparan. Sama terakhir juga sama ada surat pernyataan dan ini status karyawan Pemkot ini yang harus dipilih. Nah, setelah selesai ini klik kirim. Nah, ini belum diisi ya. Nanti setelah dikirim itu masih bisa diedit ya Kang Diki ya. Oh ya, di situ ya. Nah, ini jadi kalau untuk ini kalau sama seperti yang tadi, kalau sudah yakin submit baru klik status submit ini. Jika belum, mangga masih bisa mengedit. Nah, ini tadi untuk yang kelompok peserta 1 dan 2. Kalau yang untuk 3 sebenarnya sama ya. Cuma nanti submit eventnya itu dipilih. Nah, ini masukkan eventnya ke yang kelompok 3. Kirim nanti sama, cek lagi di inovasi event. Nah, eventnya nanti dipilih yang kelompok 3. Nah, ini bisa dilihat. Nah, inovasinya ini nanti langkah-langkahnya sama ya untuk mengedit, klik aksi, kemudian edit inovasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.